Baik, di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada salah seorang tenaga pendidik. Beliau bernama Bu Wiwit. Beliau merupakan tenaga pendidik dari SDN Negeri Palipurna. Baik, perkenalkan, nama saya Ibu Revina. Saya kebetulan mengajar di SMA Negeri 53 Jakarta. Bu Wiwit, langsung saja ya. Kita hadang dengan beberapa pertanyaan. Menurut Ibu, bagaimana sih kondisi pendidikan di Indonesia saat ini? Kondisi pendidikan saat ini di Indonesia alhamdulillah selalu mengalami peningkatan dan juga perubahan ke arah yang lebih baik. Kemudian pendidikan di Indonesia ini selalu bersifat adaptif ya, artinya senantiasa beradaptasi. Kemudian sifatnya juga dinamis, artinya memang pendidikan saat ini itu mengikuti perkembangan zaman gitu. Jadi tidak ketika ada kebijakan kita harus berkutat dengan kebijakan itu gitu. Jadi pendidikan di Indonesia sudah baik ya, sesuai dengan perkembangan zaman, dinamis dan juga adaptif terhadap perkembangan zaman seperti itu. Terus ada minusnya ya. Yang pertama itu yang minusnya dulu deh. Yang minusnya dulu itu banyak anak-anak khususnya di DKI Jakarta yang ternyata tidak semuanya itu melek teknologi gitu. Seperti yang kita ketahui bahwa di DKI Jakarta kan kesannya itu ibu kota yang memang sudah maju pendidikannya. Tapi nyatanya di lapangan setelah pandemi menghantam Indonesia dan daring dilaksanakan di seluruh dari tingkat SD, SMP, SMA, bahkan kuliah, itu di DKI itu nggak semuanya melek teknologi gitu. Banyak anak-anak yang tidak mempunyai gadget, banyak anak-anak yang tidak memiliki gadget, yang tidak bisa mengoperasikan bagaimana caranya pembelajaran melalui learning management system atau yang biasa kita pakai itu Google Classroom kayak gitu. Jadi solusinya pada saat itu memang pas awal-awal pandemi itu kita semua kelabakan gitu. Gurunya pun juga nggak semuanya melek teknologi, kan ada guru yang udah senior gitu. Nah yang senior tuh yang meraba-raba gitu, tapi kesininya udah ada solusi sekolah tuh meminjamkan gadget segala macam. Jadi alhamdulillah pendidikan di DKI Jakarta khususnya itu udah bisa diatasi, walaupun daring pandemi udah bisa diatasi. Nah terus yang negatifnya lagi, anak-anak tuh merasa jenuh gitu. Kalau yang saya amati dan anak-anak, kebetulan saya wali kelas, anak-anak suka curhat sama saya tuh, mereka merasa jenuh, mereka kangen sama teman-temannya, suasana kelas gitu. Terus mereka juga kangen berinteraksi secara langsung, karena kalau pembelajaran jarak jauh itu kan dari pagi sampai siang mereka harus menatap gadget gitu. Ada istirahatnya tapi cuma 15 menit sampai setengah jam. Tapi itu juga dirasanya tidak cukup bagi mereka istirahat itu, karena mata mereka lelah. Setelah itu juga berbagai macam tugas harus diselesaikan gitu. Jadi ya itu keluhannya, mereka jenuh. Terus mungkin ya kesehatan mata juga jadi semakin banyak anak-anak yang sekarang menggunakan kacamata gitu, karena hampir 24 jam mungkin mereka menatap gadgetnya gitu untuk sekolah. Tapi mau gimana pun saat ini pembelajaran jarak jauh adalah hal yang terbaik dilakukan, karena kalau kita memaksakan untuk masuk sekolah itu akan terjadi dampak yang dampak yang kurang baik gitu saat ini gitu. Tapi walaupun begitu, kemarin Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim itu menginformasikan bahwa insya Allah nanti bulan Juli sudah ada pembelajaran tatap muka, tentunya dengan adanya simulasi dulu nih di DKI Jakarta.
Kemarin di DKI Jakarta udah simulasi tahap pertama dan nanti bulan Juni ada simulasi tahap kedua. Mudah-mudahan tidak ada kendala, jadi semuanya bisa kembali untuk melakukan pembelajaran secara langsung lagi di sekolah. Nah, yang positifnya banyak guru yang mau belajar tentunya. Terus sekarang pembelajaran itu nggak monoton guru yang ceramah, jadi memang siswa dituntut untuk gurunya harus kreatif, siswanya juga harus kreatif. Gurunya kreatif menyediakan media pembelajaran dan muridnya juga harus kreatif memadupadankan aplikasi apa yang mereka gunakan untuk pembelajaran gitu. Baik ya. Kemudian kenapa sih pendidikan di Indonesia selalu dibanding-bandingkan dengan pendidikan di negara lain? Kenapa sih pendidikan di Indonesia itu selalu dibanding-bandingkan dengan negara lain? Kita tahu bahwa Indonesia itu merupakan negara yang luas, kemudian lokasi geografisnya juga tidak berdiri sendiri ya, artinya memang berdekatan, bertetanggaan dengan negara lain. Nah, untuk mengetahui tolak ukur suatu pendidikan itu memang baik gitu ya, kemudian mengalami peningkatan, dan tentu saja memang harus dibanding-bandingkan gitu. Jadi jangan sampai kita itu ada persepsi bahwa membanding-bandingkan itu jelek gitu. Sebetulnya ada hal yang positif juga gitu ketika pendidikan itu dibanding-bandingkan dengan negara lain. Artinya ketika memang artinya bahwa kita akan tahu pendidikan kita bagus, mengalami peningkatan ya tentu saja jika dibandingkan dengan negara lain. Apakah negara lainnya itu yang memang pendidikannya lebih bagus dari kita ataupun sebaliknya lebih jelek gitu ya dari negara kita, maka kita akan tahu posisi kita itu berada di mana manakala kita bisa membandingkannya dengan negara lain seperti itu. Indonesia memang belum bisa dikatakan pendidikannya maju gitu ya. Kita harus mengakui bahwa kelemahan di Indonesia tidak seperti negara-negara tetangga kayak Singapura, Malaysia, itu sekolah-sekolahnya udah lebih maju daripada Indonesia. Dan kita Indonesia juga harus belajar dong sama yang sekolah-sekolah yang pendidikannya atau negara-negara yang pendidikannya udah maju gitu. Kita nggak bisa mendeklarasi bahwa pendidikan kita maju sehingga kita nggak ngelihat negara-negara tetangga gitu, nggak bisa kayak gitu. Jadi yang namanya pendidikan itu kan dinamis, polanya dinamis, jadi kita juga harus melihat negara sekitar gitu kalau kita mau maju gitu, karena tuntutan zaman sekarang itu apa-apa serba teknologi dan lain sebagainya. Kita nggak bisa mengesampingkan hal tersebut gitu. Nah, Indonesia juga banyak guru-guru yang berkiblat pendidikan di Finlandia yang bagus kayak gitu. Nah, itu memang nggak ada salahnya juga kita membandingkan untuk hal-hal yang membuat diri kita tuh lebih baik gitu. Apakah negara Indonesia ini sudah memahami semangat perjuangan pendidikan Ki Hajar Dewantara? Secara umum pendidikan di Indonesia itu sudah memaknai moto atau misi pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ya, hal ini ditandai dengan dimana pendidikan Indonesia itu selalu memiliki semangat, selalu berinovasi gitu kan, baik itu dari pemerintah, guru maupun lingkungan lainnya yang memang mendukung dalam pendidikan. Misalnya dari segi gurunya memang akan selalu mengupgrade kompetensinya gitu ya. Kemudian guru juga selalu berusaha gitu ya, saya juga sebagai guru gitu ya, berusaha memberikan contoh-contoh bagi peserta didik supaya ya kita tuh kalau di depan memang menjadi figur yang baik untuk peserta didik kita. Kemudian kita juga bisa menjadi teman dia juga gitu ya. Kemudian kita juga mendorong anak-anak didik kita supaya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Begitupun pemerintah di Indonesia pun sama gitu ya, artinya dia akan selalu berusaha untuk menjadi figur yang baik bagi masyarakat gitu kan. Kemudian memang di satu sisi lain selalu mengayomi, memberikan dukungan, motivasi untuk peserta didik, masyarakat maupun guru supaya
bisa menjadi lebih baik lagi. Jadi menurut saya sih sudah ya dikatakan sudah memaknai Ki Hajar Dewantara gitu, Tutori Handayani gitu. Kalau guru-guru secara umum itu kiblatnya pasti ke Ki Hajar Dewantara gitu kan, udah gitu. Jadi Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara tuh nilai-nilainya tuh apalagi buat guru ya itu banyak banget. Salah satunya kan ada Tuturi Handayani. Apa ya Tuturi Handayani? Ya Tuturi Handayani itu intinya adalah seorang guru tuh memberi semangat dari belakang gitu untuk mendorong siswanya maju, intinya kayak gitu. Jadi semangat seperti itu tuh sudah dilakukan oleh guru-guru di Indonesia. Tapi mungkin banyak kok guru-guru yang melakukan hal-hal inspiratif gitu di dunia pendidikan tuh banyak banget gitu. Jadi semangat itu pasti selalu ada. Pesan apa yang ingin Ibu sampaikan untuk calon guru sebagai pengajar masa depan dan bertugas menjaga kemerdekaan bangsa Indonesia? Ya. Baik, kalau menurut saya pesan-pesan yang akan saya sampaikan gitu ya kepada calon guru adalah tetap semangat gitu ya dalam menimba ilmu, karena yang namanya guru itu adalah ujung tombaknya peradaban gitu ya. Artinya guru itu memiliki peran yang sangat strategis di suatu negara. Jangan pernah berhenti belajar. Pedagogi itu merupakan ilmu sekaligus keterampilan yang penting dan wajib dimiliki bagi seorang pendidik atau seorang guru. Bertujuan agar anak di kemudian hari mampu memahami dan menjalani kehidupan dan kelak dapat menghidupi diri mereka sendiri. Meningkatkan kompetensi pedagogik guru. Yang pertama, menguasai karakteristik peserta didik. Dalam hal ini, guru mampu mencatat dan menggunakan informasi tentang karakteristik peserta didik untuk membantu proses pembelajaran. Yang kedua, dalam menguasai teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik, guru harus mampu menetapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif sesuai dengan standar kompetensi guru. Yang ketiga, pengembangan kompetensi peserta didik untuk mengaktualisasikan potensi yang dimiliki. Dalam hal ini, guru mengidentifikasi pengembangan potensi peserta didik melalui program yang mendukung siswa mengaktualisasikan potensi mereka. Salah satu tantangannya yaitu pada tantangan mewujudkan daya saing bangsa. Namun, pendidikan nasional belum mampu mengarahkan pendidikan Indonesia dengan mutu, layanan, kompetitif, serta sejalan dengan tujuan produktivitas masyarakat Indonesia menuju abad ke-21. Baik secara implisit maupun secara eksplisit, menunjukkan bahwa relasi antara murid dan guru yang harus terjalin dalam nuansa kesetaraan peran. Artinya, hubungan keduanya dapat diibaratkan dengan dua sisi mata uang yang harus ditempatkan dan disatukan secara sejajar sehingga sungguh bermanfaat. Nah, maka dari itu, untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia, perlunya dilakukan upaya pembenahan, baik itu dari aspek sekolah, guru, kurikulum, KBM, dan aspek lainnya. Indonesia membutuhkanmu, merdeka! Indonesia membutuhkanmu, merdeka! Indonesia membutuhkanmu, merdeka!